warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesempatan kali ini di mata pelajaran fikih kita pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembahasan kita, alangkah baiknya kita semua mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca doa. Kepada ketua kelas diharapkan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak Ustadz sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang najis. Jadi sebelum kita mulai, Ustadz rasa perlu juga untuk coba mencek kehadiran anak-anak Ustadz sekalian. Jika Ustadz panggil nanti namanya, terharapkan mengangkat tangan sambil mengatakan hadir. Paham? Yang pertama di sini Indah Pratiwi. Hadir Ustaz. Marito Simamora. Hadir Ustaz. Tinta Handayani. Jadi alhamdulillah hadir semua kan? Jadi kita akan membahas tentang najis. Sebelumnya Ustadz perlu menjelaskan dulu kepada kita semua apa itu pengertian daripada najis. Jadi sebelum kita mulai juga masuk pada materi, Ustadz harapkan kepada anak-anak semua untuk mempersiapkan alat tulis yang dibutuhkan seperti buku, pena, pensil ataupun alat lainnya. Sudah semua? Jadi di sini kita membahas tentang najis. Pengertian daripada najis ini ada dua. Yang pertama menurut bahasa. Menurut bahasa, najis ialah apa saja yang kotor. Dan yang kedua menurut syara. Menurut syara berarti kotoran yang mengakibatkan sholat ataupun ibadah tidak sah seperti darah dan kencing. Jadi seterusnya di sini masuk kepada pembagian daripada najis. Najis itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu disebut najis muhaffafah ataupun najis ringan. Najis ringan di sini adalah najis yang berupa air seni atau air kencing. Istilahnya daripada anak laki-laki yang belum genap berusia 2 tahun dan tidak mengkonsumsi kecuali daripada ASI atau disebut air susu ibu. Dan yang kedua, di sini najis mutawasito. Najis mutawasito ini adalah najis sedang, adalah najis selain kedua macam, yaitu najis ringan dan najis berat. Nah, di sini najis mutawasito ini terbagi menjadi 2 bagian. Adalah yang pertama najis hukmiyah, yaitu najis kita yakin adanya, tapi benda ataupun zatnya, baik rasa, bau, warna, tidak lagi terlihat oleh mata kita, tidak ada lagi pada benda itu. Contohnya ada air kencing yang sudah lama kering. Contohnya ada adik kita tidur di tempat tidur, dia kencing di situ, tapi air kencing itu sudah kering dan tidak bisa lagi terlihat warnanya, tidak bisa dirasakan baunya, tidak tercium. Nah, ini termasuk najis hukmiyah daripada najis sedang ataupun najis pertengahan. Jadi najis ini cukup kita untuk mensucikannya. Kita mencuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena najis. Contohnya seperti tadi, kita ambil air,
kita ambil air dalam satu wadah kita alirkan. Tapi dengan syarat tadi warna dan rasanya tidak terlihat oleh kita lagi. Nah, itu sudah bisa kita pakai kembali untuk beribadah. Dan najis yang kedua pembagian daripada najis sedang ini adalah najis ainiyah. Perbedaannya dengan najis hukmiyah adalah najis hukmiyah tidak terlihat zatnya, sementara najis ainiyah ini terdapat zat di salah satu sifatnya seperti baunya masih tercium, rasanya masih bisa kita rasakan, warnanya masih bisa kita terlihat. Ini termasuk najis ainiyah. Jadi untuk cara mensucikannya berbeda juga dengan najis hukmiyah tadi. Najis hukmiyah tadi cukup mengalirkan, sementara najis ainiyah ini kita harus menggosok dulu, membersihkan dulu zatnya sampai tidak terlihat, membersihkan warnanya sampai tidak terlihat, menghilangkan rasanya sampai tidak bisa dirasakan lagi. Nah, baru itu kita alirkan air. Nah, jadi itu perbedaannya. Jadi bagaimana kalau dia sudah kita gosok dengan pasir, sudah kita bersihkan dengan sabun, sudah kita gosok dengan kain, tapi zatnya Ustaz, warnanya Ustaz belum bisa hilang juga. Sudah maksimal kita usahakan tapi tidak hilang-hilang juga. Nah, jadi itu hukumnya dimaafkan. Jadi kalau udah maksimal kita usahakan tapi nggak hilang-hilang juga, itu hukumnya dimaafkan. Dan yang ketiga, najis mughalladzo ataupun najis berat adalah najis dari anjing atau babi dan segala keturunannya. Maksud daripada segala keturunannya di sini adalah baik dia kotorannya, baik dia kencingnya, baik dia liurnya, asalkan yang hal-hal yang berkaitan dengan anjing dan babi itu termasuk pada golongan najis mughalladzo ataupun najis berat. Nah, najis berat ini sangat lebih harus kita perhatikan cara mencucikannya, karena berbeda dengan najis ringan, berbeda dengan najis sedang. Najis berat ini cara mensucikannya ialah kita harus membasuh daerah yang terkena najis tadi, hilang warna, hilang rasa, hilang bau. Nah, baru kita alirkan dengan air sebanyak 7 kali. Ingat, air di sini maksudnya adalah air yang suci, lagi mensucikan. Jadi di sini kita basuh dengan air sebanyak 7 kali. Di antara yang 7 kali ini kita harus mencampurnya dengan debu yang suci juga. Nah, jadi untuk mensucikan najis mughalladzo ataupun najis berat ini sangat lebih harus diperhatikan, karena kita tidak cukup menyucikan, tidak cukup mengalirkan, tapi kita harus juga menghilangkan warna, rasa, bau. Di samping daripada itu, airnya juga harus sebanyak 7 kali. Nah, dan di antara yang 7 kali ini kita harus campur dengan debu. Mungkin daripada penjelasan ataupun macam-macam najis yang 3 ini, Ustadz telah sampaikan. Harapan Ustadz nanti ada tugas yang Ustadz berikan sama kalian, bisa kalian mengambil suatu kesimpulan daripada penjelasan tadi, baik dari pengertian, dasar hukum, macam-macam najis, dan tata cara mensucikannya. Jadi di sini untuk materi kita pada kesempatan ini mungkin ini saja yang dapat Ustadz jelaskan. Tapi di sini Ustadz akan memberikan beberapa tugas kepada kalian semua, yang mana tugas ini nanti Ustadz bagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang pertama sebelah sana, yang kedua sebelah ini, yang ketiga sebelah sini. Jadi yang pertama digolongkan kelompok pertama, yang kedua digolongkan kelompok kedua, yang ketiga digolongkan kepada kelompok ketiga. Jadi yang perlu kalian diskusikan, perlu kalian ingat. Tolong dengarkan saya. Yang kalian perlu ingat, yang pertama, kelompok pertama membahas tentang najis ringan. Di situ nanti kalian bahas najis ringan. Yang kedua membahas najis sedang, dan yang ketiga membahas najis berat. Yang perlu kalian bahas adalah bersama kelompoknya, bersama kawannya, apa pengertian daripada najis ringan,
Kayak mana contohnya dan bagaimana cara mensucikannya, kalian diskusikan dengan kawan. Sumbernya baik dari kitab ataupun dari kawan-kawan, kalian ambil dan kalian catat. Baru nanti salah satu daripada kalian maju ke depan untuk mempresentasikannya. Dan di antara kelompok yang lain, contohnya kelompok pertama masuk, kelompok 2 dan 3 berhak untuk menanyakan. Nah, jadi kelompok pertama nanti mengambil kesimpulan, maju ke depan sampaikan, baru ada pertanyaan sampaikan dijawab. Jadi udah tadi ada hasil diskusinya. Jadi Ustadz harapkan perwakilan daripada setiap kelompok nanti maju ke depan untuk mempresentasikan daripada hasil diskusi yang telah dibuat bersama teman-temannya. Jadi untuk kelompok pertama Ustadz harapkan maju ke depan menyampaikan apa daripada hasil diskusinya untuk mempresentasikan ke depan. Silakan, siapa urusannya? Ya, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggu Melisa Siregar. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Contoh najis ringan. Air kencing anak laki-laki yang masih berusia belum genap 2 tahun dan juga belum konsumsi hanya minum hasil atau air susu ibu. Cara mensucikan cukup mensucikan air pada benda yang terkena najis. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ya. Sebutkan nama dan apa pertanyaanmu? Perkenalkan, saya Marika Sinamara. Bagaimana kalau anak itu baru 2 tahun tapi sudah makan nasi? Apakah itu masih najis ringan? Tidak, karena najis ringan itu adalah air seni atau air kencing anak laki-laki yang belum genap berusia 2 tahun dan belum makan dan minum selain nasi. Ada lagi yang bertanya teman-teman? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan. Lanjut yang kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Asana. Saya dari utusan kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu Selanjutnya kepada kelompok 1 dan 2 sudah. Selanjutnya kelompok 3 yang membahas tentang najis mubalaghah ataupun najis berat. Sebagai utusan diharapkan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan diskusi kami. Dan anjing, cara mensucikannya, membasuh daerah yang terkena najis dengan air suci dan mensucikannya sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan debu yang suci. Apakah ada pertanyaan teman-teman saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamiya Rambe. Saya ingin bertanya, bagaimana kalau anak anjing dan babi, apakah itu masih tergolong najis berat? Iya, karena najis berat itu maupun anaknya atau induknya itu dinamakan najis berat. Cukup? Cukup. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah Ustaz ucapkan banyak terima kasih atas kerja kelompoknya, baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, jadi pada kesempatan ini juga perlu Ustaz jelaskan karena tadi hasil daripada kelompok ini saya rasa sudah jelas, tapi perlu Ustaz tambahi sedikit lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawannya. Yang pertama tadi, bagaimana kalau anak itu laki-laki belum genap usia 2 tahun tapi sudah makan nasi? Ada seperti itu, ada belum 2 tahun tapi sudah makan nasi.
Nah, jadi itu termasuk masih najis ringan atau tidak? Nah, ini sudah jelas tidak termasuk najis ringan, tapi dia digolongkan kepada najis sedang atau najis pertengahan. Jadi cara mensucikannya juga sudah jelas berbeda dengan najis ringan dan najis pertengahan. Mudah-mudahan pada pelajaran kali ini anak-anak sekalian merasa nyaman, tenang, dan senang. Jadi sebelum pelajaran kita ini kita tutup, Ustadz bertanya dulu, apakah cara pembelajaran kita pada kesempatan ini perasaannya bagaimana anak-anak semua? Alhamdulillah senang ya. Jadi syukur, mudah-mudahan Ustadz pribadi dan juga guru-guru yang lain bisa menerapkan sistem pembelajaran yang seperti ini hingga kalian lebih asik, lebih senang, dan pelajaran itu lebih cepat bisa kalian serap. Mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Ustadz mohon maaf kepada kalian semua jika ada kendala ataupun kejanggalan materi ataupun cara Ustadz mengajari, dan juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ustadz tutup dengan salam, langkah baiknya kita ucap dulu Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.